Mie macam apa ini? Mahal sekali. Tidak sepadan sama sekali. Dijual semahal ini. Siapa yang akan memakannya? Tak ada tawar-menawar, mau makan ya makan saja. Kalau tidak, pergi. Jangan ganggu bisnisku, baiklah. Bau yang harum sekali. Anak muda, bisakah kau memberiku semangkuk? Sebaiknya kau lihat baik-baik. Harganya sudah tertera jelas. Tidak masalah. Yang Chanshin, orang terkaya di Nancan. Selama kau bisa membuatku memakannya. Berapapun pun tidak masalah. Kau tunggu. Makanlah selagi hangat untuk efek terbaik. Efek apa? Kau akan tahu setelah memakannya. Aku sudah mencicipinya. Aku penuh kekuatan. Seolah-olah aku menjadi 30 tahun lebih muda. Bos, mie macam apa ini? Ini sungguh ajaib. Ini adalah semangkuk. Mie senilai 999. Orang tua, kau tidak punya uang kan? Apakah kau di sini untuk makan gratis? Aku pergi terburu-buru tadi. Dan lupa membawa uang. Tapi anak muda, jangan khawatir. Izinkan aku menelepon seseorang. Jangan sebut 999. Bahkan 9.999.000. Aku bisa membayarnya. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Cepat bayar. Petugas ketertiban kota ada di sini. Anak muda, jangan pergi. Anak muda. Pak Tua, siapa yang menyuruhmu makan di sini? Kakek, kami akhirnya menemukanmu. Kau membuatku takut setengah mati. Nona Yang, ketua miliarder itu. Mungkinkah dia? Yang Changshin, orang terkaya di Nanchen. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kakek, kau bisa makan sekarang. Fei. Jika bukan karena semangkuk mie ini, aku takut waktuku tidak akan banyak lagi. Gunakan setiap metode yang mungkin dan temukan dermawan itu untukku. Jangan cuma bilang mie ini 999. Meski harganya 9.999.000, aku tidak akan ragu. Selidiki untukku. Dalam waktu setengah jam, aku ingin tahu tentang orang ini yang menyelamatkan kakakku. Semua informasi pria itu. Untungnya aku lari cepat. Mengemudi macam apa itu? Kau gila. Dewa Masakan, akhirnya aku menemukanmu. Kau mengenalku. Saya Li Hongfei. Saya bersedia menawarkan 1 miliar untuk meminta Dewa Masakan keluar dari pengasingan untuk membuatkan kumpeo chicken untuk saya. Hanya 1 miliar. Masih mau undang Dewa Masakan keluar pengasingan? Li Hongfei, Anda terlalu melebih-lebihkan diri sendiri, bukan? Saya Tang Zammin. Saya bersedia menawarkan 10 miliar. Minta Dewa Masakan buatkan hidangan untuk saya. Ayam pedas. Masih. Kau tidak menyangka bahwa aku jatuh dan tidak matikan. 5 tahun lalu. Mulai hari ini, aku akan mencuci tanganku dari ini. Dan tidak lagi berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Masakan. 4 alat kuliner ini. Aku akan beri pada yang berjodoh menerimanya. Dan tidak akan menganugerahkannya kepadamu. Masih, murid Dewa Masakan. Guru, mengapa? Pertama, belajarlah menjadi orang yang benar. Lalu belajarlah memasak. Apa yang kulakukan salah? Tidak apa-apa jika makanan tidak enak. Tapi seseorang tidak boleh bengkok. Kau menggunakan namaku untuk mengumpulkan kekayaan di mana-mana, dan bahkan menggunakan cara-cara curang.
Aku tidak bisa menahanmu. Pergi. Terima kasih, Guru, atas bimbinganmu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kau memaksaku. Jika kau menyerahkan alat-alat ilahi itu padaku, bukankah itu baik-baik saja? Kau sendiri yang menyebabkan ini. Lemparkan dia dari tebing. 5 tahun telah berlalu. Perhitungan ini. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya dengan benar. Jaga pertemuan kita hari ini sebagai rahasia untuk saat ini. Setelah aku mengambil kembali 4 alat kuliner itu, dan mendapatkan kembali kekuatanku, aku tentu cari Masi untuk selesaikan urusan, dan merebut kembali gelar Dewa Masakan. Pada saat itu, ayam kung paumu. Dan ayam pedas. Tunggu saja. Ya, Dewa Masakan. Oh tidak. Aku lupa seharusnya menjemput Sisi dari sekolah. Oh tidak. Ketua yang telah menemukan pedagang kaki 5 itu? Di mana dia? Di Taman Kanak-Kanak Internasional Bintang Baru, menjemput seorang anak. Siapkan mobil segera. Ya, Taman Kanak-Kanak Internasional Bintang Baru. dasar pedagang kaki 5 bau. Hari ini, putrimu baru saja memukul seseorang di sekolah. Taman Kanak-Kanak kami tidak menerima orang sepertimu. Cepat bawa putrimu dan pergi dari sini. Sisi. Ayah, dia memaki-makiku duluan. Memanggilku tidak punya ibu. Ayah tahu. Apakah kau mendengarnya? Dia yang mengumpat duluan. Lagi pula. Kesalahan yang dia buat. Kenapa kita yang harus keluar? Jadi kenapa? Keluargamu setara keluarga Cheng Chai. Orang tua Cheng Cheng adalah kalangan elit masyarakat kelas atas. Ayah Cheng Cheng adalah dari grup Yung Xiao, wakil ketua. Bisakah kamu dibandingkan dengan mereka? Sebagai seorang guru, apakah begini caramu mengelompokkan orang? Menjadi tinggi dan rendah, mulia dan hina. Masyarakat ini secara inheren memiliki tingkatan tinggi dan rendah, mulia dan hina. Lahir miskin rendah, terima nasibmu. Cheng Cheng kesayanganku. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Nyonya Wang, Tuan Wang. Hari ini, Cheng Cheng dipukuli oleh putri pedagang kaki 5 itu. Jika wajah Cheng Cheng cacat, apa yang akan kita lakukan? Dasar kau, aku belum selesai denganmu. Ada apa dengan taman kanak-kanak Anda? Bagaimana bisa sembarang orang rendahan bersekolah di sini? Tidakkah Anda tahu mereka mungkin memiliki beberapa virus atau hal kotor pada mereka? Tuan Wang, harap tenang. Aku akan membuat mereka keluar sekarang juga. Fakta bahwa dia mengumpat duluan. Kau tidak menyebutkan sepatah kata pun. Kau benar-benar berkolusi dengan mereka. Anda ini apa? Apa kedudukan Anda? Jangan bilang anak saya mengutuk Anda. Bahkan jika dia buang air besar di kepala Anda, itu akan menjadi kehormatan Anda. Anda percaya atau tidak? Saya akan memastikan Anda hari ini tidak bisa bertahan hidup di Nanchen. Pergi ke neraka. Suamiku, kamu baik-baik saja. Kau berani memukulku. Aku akan memastikan kau sekarang tidak bisa meninggalkan Nanchen. Siapa yang kau sebut rendahan? Ketua Yang, Anda di sini. Ketua Yang. Mungkinkah dia ketua grup Yung Xiao? Yang Fei Fei, orang terkaya di Nancheng. Aku tidak menyangka kamu memanggilnya ke sini. Sekarang pedagang kaki 5 ini tamat riwayatnya. Ketua Yang, Anda datang tepat pada waktunya. Putri pedagang kaki 5 ini memukul anak saya. Anda harus membantu saya membalas dendam. Ambil alih taman kanak-kanak ini untukku dan kuasai. Suruh dia keluar segera. Beritahu Departemen SDM untuk memecat Wang Bohou. Beritahu industri agar tidak pernah mempekerjakannya lagi. Nona Yang, kenapa? Apa salahku? Apa kau bilang bahwa dermawanku adalah orang rendahan? Ketua Yang, saya tidak tahu. Jika saya tahu, bahkan jika Anda memberi saya 10 kali lipat keberanian, saya tidak akan berani melakukan ini. Dialah yang menyebabkan semua ini. Kakak, tolong, kakek, mohon pada Ketua Yang untuk saya. Saya punya orang tua di atas dan anak di bawah. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kau benar barusan. Kita tidak berada di level yang sama. Buat mereka menghilang. Apakah kita saling kenal? Tuan, apa kau lupa? 1 jam yang lalu, seorang pria tua makan semangkuk mie di sini bersamamu. Kau adalah cucu bajingan tua itu kan? Bajingan tua. Tuan, kau salah paham. Kakekku adalah orang terkaya di Nancheng, Yang Changxiang.
orang terkaya di Nanchen. Tuan, kau menyelamatkan kakakku. Tidak peduli syarat, apa yang kau ajukan. Selama aku, Yang Fei Fei, bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Kau serius kondisi apapun. Mungkinkah kau ingin aku menawarkan diriku padamu? Bantu aku cari 4 peralatan dapur agung. Apa kau merujuk pada dewa masakan legendaris? 4 peralatan dapur agung, golok raungan naga, spatula raungan harimau, kompor tarian Phoenix, dan panci gelap kuali azuri. Tepat sekali. Keberadaan 4 peralatan dapur agung tak diketahui, dan aku khawatir mereka akan sulit ditemukan. Sudahlah, aku tidak benar-benar berharap bahwa kau bisa menemukannya. Sisi, ayo pergi. Tuan Han. Meskipun aku tidak tahu di mana 4 peralatan dapur agung itu berada, aku tahu dugaan keberadaan. Golok raungan naga, Kemana? restoran Dongde. Pengumuman tantangan 10 juta restoran Dongdae. Jika seseorang berhasil menantang Koki Jian, koki terkenal di restoran kami, hadiah 10 juta, atau harta karun restoran ini. Itu pasti golok raungan naga. Satu lagi yang tidak tahu diri sudah datang. Ini yang ke-1, kedua, ketiga. Orang ke-6 yang merobek pengumuman tantangan. Siapa yang merobek pengumuman tantangan? Itu aku. Koki terkenal yang mana Anda? Ada apa? Apakah menantang seseorang di depan pintu mereka sekarang membutuhkan identifikasi? Belum tentu. Pemilik restoran Dongde. Tapi untuk biaya tantangan, saya mengenakan biaya 1 juta di sini. Apakah Anda memilikinya? Dia tidak terlihat seperti koki, dan dia berani menantang koki terkenal. Tepat sekali. Tepat sekali. Membosankan, membosankan. Ayo pergi. Tidak. Jika Anda tidak punya, nyahlan. Jangan buang waktu kami. Bukankah ini mantan suami Anda yang tidak berguna? Menlik, mantan istri Han Xuan. Kenapa kau tak urus warung pinggir jalanmu baik-baik? Apa yang kau lakukan di sini? Bukan urusanmu. Ibu, tolong jangan seperti ini. Jangan bicara seperti itu tentang ayah ya. Siapa ibumu? Sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan panggil aku Mami. Apa kau tidak mengerti? Ibu, apa kesalahan si Xie? Kenapa ibu tidak menginginkanku lagi? Meng Lin, apakah kau bahkan manusia? Sudah cukup kau meninggalkanku. Tapi dia adalah putri kandungmu. Diam, kau tidak berguna. Jika ayahku tidak memaksaku menikahimu waktu itu, apakah aku akan melahirkan beban ini? Mau apa? Mau pukul orang? Kaijon, murid sekte koki agung. Anda ingin memukul seseorang. Kau cuma bisa salahkan diri sendiri karena tak kompeten. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda. Istri Anda Xiaoling. Benar-benar sesuatu. Baiklah, Kakak Jun. Kenapa buang kata untuk si tak berguna ini? Kami datang ke sini hari ini untuk menantang Koki Jing. Jangan buang-buang waktu. Tapi saya benar-benar penasaran. Orang tak berguna seperti Anda, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Kai, dia juga di sini untuk menantang. Orang seperti ini, seorang pedagang kaki lima, bisa juga menantang koki terkenal. Ternyata dia di sini buat masalah. Penjaga. Usir dia. Apa kau tahu? Berapa biaya tantangannya? 1 juta. Jualan seumur hidup di kaki lima pun tak cukup. Bagaimana kalau begini? Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Mengakui kekalahan atau semacamnya. Bagaimana kalau aku memberimu puluhan ribu yuan? Siapa bilang dia tidak memilikinya? Nona Yang. Nona Yang. Halo. Biaya tantangan Han Xuan. Saya bayar. Nona Yang. Saya khawatir Anda kurang jelas. Ini hanya barang dagangan pedagang kaki lima. Membiarkannya menantang koki terkenal. Agak menggelikan, bukan? Tepat sekali, Nona Yang. Dia hanya orang tidak berguna. Dia sama sekali tidak bisa memasak. Aku bersedia. Apa? Ada masalah? Tentu saja.
Siapapun yang bisa membayar biaya tantangan, dipersilakan. Nona Yang, silakan masuk. Dia. Bagaimana dia bisa The menjilat? film was Nona Yang. translated and Tidak masalah. narrated by M Media. Entah itu keledai atau kuda, Anda akan tahu setelah Anda mengeluarkannya. Bulan ini, ada 4 kontestan. Menantang Koki Jian. Mereka adalah Shen Xiang yang dari Gerbang Naga Kekaisaran, Shen Yang, murid gerbang naga kekaisaran. katanya Shen Xiang yang belajar dari guru terkenal. Guru Gao, teknik pisau walet terbangnya sangat indah dan tak tertandingi. Cai Jun dari Sekte Koki Agung. Dikatakan bahwa Cai Jun telah memahami esensi sejati dari Sekte Koki Agung, menguasai berbagai masakan, dan unggul dalam inovasi. Dia bisa mengubah bahan-bahan biasa menjadi rasa yang menakjubkan. Dan saya, Liu Fan, kepala koki restoran Dongdae. Pos tantangan telah dibuka selama 3 bulan, tapi saat ini belum ada yang lulus ujian Liu Fan. Dia adalah murid terakhir Koki Jian. Baik itu teknik pisau atau kontrol panas, semuanya benar-benar luar biasa. Liu Fen, restoran Dongdae. Koki biasa. Han Zuan. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Berani-beraninya dia tantang koki terkenal. Ini masih aturan lama. Untuk memenuhi syarat menantang Koki Jian, seseorang harus terlebih dahulu melewati kepala koki ujian Liu Fan. Teknik pisau, kontrol panas, melempar wajan, yang dengan skor tertinggi akan memenuhi syarat untuk tantangan. Silakan sambut guru kuliner senior kami, Nyonya Yang Yan. Yang, ahli kuliner senior. Kali ini Shen Xiang yang paling diharapkan. Aku mendukung Cai Jun. Putaran pertama, keahlian pisau. Dalam 1 menit, potong balok tahu menjadi benang. Dan setiap benang harus bisa melewati lubang jarum. Terus, ayah. Kenapa dia belum mulai? Jika tidak selesai dalam 1 menit, eliminasi langsung. Seperti yang diharapkan dari Sekte Koki Agung. Perwakilan, betapa cepatnya. Han Zuan, kamu bahkan tidak bisa memegang pisau. Bisa kan? Kembali saja ke warung kakimu. Jangan mempermalukan dirimu di sini. 5 detik tersisa. Keahlian pisau yang luar biasa. Ini bukan efek khusus kan? Waktu habis. Han Zuan, apakah dia tidak memotong apa-apa sama sekali? Saya kira dia seorang raja. Ternyata dia hanya perunggu. Lebih buruk dari peru NGGI. Dia hanya orang yang tidak berguna. Aku hampir mengira itu adalah keahlian pisau pengendali langit. Kamu gugur. Tunggu. Bagaimana ini mungkin? Hanya butuh 5 detik, dan itu diselesaikan di udara. Benang tahu. Siapa dia? Tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Aku mengumumkan putaran pertama keahlian pisau. Han Xuan mendapatkan nilai sempurna. Hanya kilatan tanpa substansi. Saya tidak percaya bahwa kamu benar-benar bisa memasak. Babak kedua. Kontrol api. Kontrol api menguji seorang koki. Kemampuan mengendalikan panas. Seseorang harus menggunakan energi internal dalam 1 menit, memanaskan api dengan cepat, memungkinkan bahan-bahan matang, dan menjaga kelezatan makanan. Api hijau Liu Feng saat ini tak tertandingi. Aku khawatir di putaran ini, ketiga orang ini akan kalah semua. Keterampilan saya kalah. Saya menyerah. Hanya itu.
Cai Jun benar-benar mencapai api biru kehijauan tanpa 20 tahun kultivasi. Itu tidak mungkin. Seorang jenius, benar-benar jenius. Han Zhuang, apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? The film Menjadi was koki bukan translated hanya tentang and tahu cara narrated memotong by sayuran. M-Media. Han Xuan, apa kau punya tenaga dalam? Sepertinya babak ini, Cai Jun akan langsung mengalahkan semua orang. Dia sudah mencapai api biru kehijauan. Kamu masih belum menyerah. Belum nyalakan api, dia main-main. Apa? Menyalakan api dari udara kosong. Itu tidak mungkin. Itu api biru kehijauan. Butuh setidaknya 30 tahun kultivasi. Untuk mencapai itu, dia bisa, dalam 1 menit, membuat makanan mencapai 2 jam kontrol panas. Api biru kehijauan sungguh jenius yang tak tertandingi. Bahkan beberapa koki terkenal di dunia hanya mencapai api biru kehijauan. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas-jelas orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa memiliki api biru kehijauan? Ini curang. Dikatakan bahwa beberapa orang menggunakan bahan bakar yang dibuat khusus, dioleskan ke tangan mereka, tidak berwarna dan tidak berbau, namun mampu mengubah warna api. Ya, pasti begitu. Dia hanya penjual di jalanan. Bagaimana mungkin dia punya api biru kebiruan? Dia pasti curang. Bahkan saya, setelah 10 tahun latihan energi dalam berat, hanya bisa mencapai api hijau. Dia lebih muda dari saya. Bagaimana dia bisa memiliki api biru kehijauan? Ada jenis bahan bakar yang bisa mengubah warna api. Namun, api palsu ini tidak bisa bertahan dari pengawasan. Jadi itu berarti, dia pasti curang. Han Zuan, jika kamu benar-benar, jika kamu mencoba curang seperti itu, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Mengerti? Ini yang asli. Api biru sian. Hanya butuh 2 menit. Untuk memasak nasi yang biasanya membutuhkan waktu setengah jam. Benar-benar layak untuk seorang koki guru. Teknik yang luar biasa. Kenapa Han Xuan tidak bergerak? Mungkinkah dia sudah terbongkar? Itu benar-benar palsu. 30 detik. Shi, ayahmu luar biasa. Ayah yang terbaik. 30 detik. Itu 1,5 menit lebih cepat dari Cai Jun. Mungkinkah dia benar-benar memiliki api biru kehijauan? Bagaimana itu bisa nyata? Dia jelas-jelas hanya orang tidak berguna. Apakah Anda meragukan penilaian saya? Aku tidak akan berani. Saya mengumumkan bahwa untuk putaran ini, Han Xuan mendapatkan nilai sempurna. Nilai sempurna. Sepertinya tingkat keahlianku saat ini baru pulih 30%. Berhentilah berpura-pura, Han Zuan. Jadi, bagaimana jika kamu memiliki api biru kehijauan? Sepertinya, aku harus menunjukkan keahlianku yang sebenarnya. Putaran ketiga membalik sendok. Putaran ini seri. Bagaimana bisa seri? Sepertinya orang ini benar-benar memiliki keahlian. Saya mengumumkan bahwa orang yang telah memperoleh kualifikasi untuk menantang koki guru adalah Cai Jun. Keahlian koki Cai lebih unggul. Aku mengakui kekalahan. Semua gertakan itu, dan dia tetap kalah. Seperti yang diharapkan dari Sekte Kuliner Agun. Benar-benar tangguh. Kenapa bisa Han Xuan, terlepas dari keterampilan pisau atau kontrol api, mengalahkan Liu Feng? Namun dia tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak? Karena dia penjual di jalanan. Tidak cocok untuk acara besar. Apakah dia bahkan pantas mendapatkannya? Ada apa terburu-buru? Saya belum selesai dengan pengumuman saya. Apel, Yang juga maju adalah Han Xuan. Apa? Dua orang benar-benar lolos sekaligus. Lolos untuk tantangan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. aku menolak menerima ini. Bagaimana aku bisa kalah dari seorang pedagang kaki lima? Bisa lewati Shen Xiangyang dan Liu Fan sampai sini. Bahkan jika dia gagal, dia masih akan mendapatkan ketenaran besar. Itu tidak benar. Dia jelas hanya seorang yang tidak berguna. Dulu, saat dia membakar kayu bakar di rumahku, ayahku pasti diam-diam mengajarinya dasar-dasarnya. Tapi jangan khawatir, Kakak Chei, ayahku tidak sempat mengajarinya cara memasak sebelum dia terkena stroke. Jadi begitu. Kalau begitu tidak ada yang perlu ditakutkan. Koki Jiang telah tiba. Sekumpulan orang tidak berguna. Kalian kalah sama pedagang kaki lima.
Ini adalah salah satu dari 10 guru koki hebat, Grand Koki Jiang. Jiang Dawe, koki restoran Dongdip. Dia pernah, dengan satu ikan rebus berapi, raih gelar salah satu dari 10 guru koki. Dikatakan bahwa hidangan yang dia masak bisa membuat orang merasa kekuatan yang melonjak, seolah-olah mereka telah mengonsumsi hormon. Ada tontonan The bagus film hari was ini. translated Dikatakan bahwa and jika kamu narrated mengalahkan by Koki Jiang, M-Media. ada hadiah uang 10 juta dan harta misterius dari tempat ini. Seseorang keluarkan harta dari tempat ini. Dikatakan bahwa harta dari tempat ini mungkin adalah golok raungan naga yang legendaris. Golok raungan naga. Itu pasti milikku. Aku merasakannya. Untuk tantangan ini, setiap peserta harus membawa bahan-bahan mereka sendiri dan menyiapkan satu hidangan yang dengan skor tertinggi akan menerima hadiah uang 10 juta dan harta dari tempat ini. Guru makanan terhormat untuk penjurian ini adalah Yang Yan. Saya sangat menantikan pertarungan ini. Golok raungan naga. Aku harus mendapatkannya hari ini. Pisau naga terbang. Pisau naga terbang. Itu adalah salah satu dari 6 pisau terkenal. Pisau naga terbang. Sepertinya, aku harus menunjukkan keahlian yang sebenarnya. Seseorang bawa pisau dual selicin, salah satu dari 36 pisau cepat. Satu pisau naga terbang. Satu pisau iris ganda. Han Xuan, bagaimana kau masih bisa bersaing dengan ini? Untuk menghadapi kalian semua. Pisau gagal babi sudah cukup. Apakah dia di sini untuk membuat lelucon? Han Xuan, bagaimana kalau aku membayar dari kantongku sendiri untuk membelikanmu golok? Seseorang yang tidak tahu tempatnya. Han Xuan, jika kamu menang melawanku hari ini, aku akan memberikan pisau naga terbang ini kepadamu. Taruhannya setinggi itu. Kakak Cai, kau... Namun, jika kamu kalah hari ini, kamu akan merangkak keluar dari antara kakiku. Merangkak keluar. Kakak Cai, kau benar-benar jahat. Han Xuan, jangan bertaruh dengannya. Apakah kamu takut? Menyerah sekarang memang masih menjadi pilihan. Baiklah, aku terima. Bagus. Kamu mengatakannya. Semua dengarkan baik-baik. Meskipun keahlian pisaunya dan kontrol panasnya hampir setara dengan Cai Jun. Cai Jun memiliki berkah pisau terkenal. Dia pasti akan kalah kali ini. Kakak Yang, apakah ayahku akan kalah? Shi, percayalah pada ayahmu. Ya, Kompetisi dimulai. Ini adalah ikan empedu naga. Mungkinkah Koki Jiang akan membuat hidangan khasnya? Ikan bakar api. Kamu pasti akan kalah. Mempersiapkan begitu banyak bahan berkualitas tinggi. Cai Jun akan membuat Buddha melompati tembok. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Itu belum pasti. Nona Yang. Bisakah Anda meminjamkan saya sebutir mutiara? Dari pergelangan tanganmu. Terima kasih. Kubis. Han Xuan, kamu tidak akan membuat hidangan. Kubis rebuskan. Ini sama sekali tidak mungkin dibandingkan dengan dua lainnya. Han Xuan, aku menyarankanmu untuk berhenti mempermalukan dirimu di sini. Para kontestan, silakan. Selesaikan dalam 30 menit. Melebihi batas waktu langsung dieliminasi. Seperti yang diharapkan dari seorang chef terkenal. Keahlian pisau yang luar biasa. Menggunakan kubis mutiara. Lihat hidangan mewah apa yang bisa kamu masak. Waktu habis. Berhenti. Ini, bukankah ini hanya kol rebus biasa dalam air bening? Saya pikir dia sangat luar biasa. Serangkaian tindakan seganas harimau. Tapi hasilnya benar-benar konyol. Bukankah itu hanya kubis rebus? Mutiara apa? Kubis apa? Sup macam apa ini? Sepertinya seseorang akan tersingkir lebih awal. Memberi kesempatan kepada orang seperti ini tidak ada gunanya. Sekarang, ketiga kontestan kita telah menyelesaikan hidangan mereka. Mari sambut guru kuliner kita yang terhormat, Yang Yan, untuk mencicipi. Sempurna dalam warna, aroma, dan rasa. Ini adalah Buddha Agung melompati tembok. Ini sangat segar. Saya merasa seolah-olah saya berada di sisi lain lautan. Dengan angin laut yang kaya bertiup di wajah saya. Ini seperti berada di perairan dangkal Hawaii. Berpadu dengan makanan laut.
The film was translated and narrated Mudah by melompati M tembok Media. agung ini. Direbus dengan lebih dari 10 jenis bahan segar. Di bawah api biru yang intens. Hanya butuh 20 menit untuk meresapkan bahan yang biasanya butuh berjam-jam ke dalam sup. Ini benar-benar hidangan kelas atas. Apa benar sebegitu berlebihan? Ini memang hidangan kelas atas. Mampu membuat hidangan seperti ini di usia semuda itu. Buddha Agung melompati tembok. Masa depan cerah. Han Xuan, apa kau lihat? Ini yang kau sebut hidangan. Kau rebusmu. Tuan Han, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu tidak menyesal. Jangan banyak bicara, ambil cepat. The film was Tuan Han, translated and Izinkan narrated saya by mengingatkan M Anda Media. dengan ramah. Harta karun bangunan ini kemungkinan besar hanya tipuan. Itu telah hilang dan tidak terlihat. Tidak ada yang pernah melihatnya. Jika ini adalah golok naga menggaum, bagaimana mungkin restoran Dongdae tidak tahu? Ini jelas tipuan. Ini. Ada apa ini? Habiskan 10 juta untuk beli besi tua. Selamat sebelumnya. Kamu memimpikan sesuatu yang mustahil. Kau benar-benar pikir ada golok naga mengaum untukmu? Han Xuan, kamu memilih ini sendiri. Ambil pisau rongsokanmu dan pergi sana. Saya sudah memperingatkan Anda. Mengapa Anda masih begitu keras kepala? Restoran Dongdamo benar-benar terlalu menipu. Ambil pisau rongsokan dan sebut itu harta karun. Nona Yang, bukan begitu caramu mengatakannya. Ini ditemukan di kampung halaman Dewa Memasak. Ditemukan. Mungkin. Itu benar-benar pisau harta karun. Tepat sekali. Restoran kami tidak memaksanya. Dia sendiri yang bersikeras. Kau melakukan iklan palsu. Kami tidak pernah mengatakan. Harta karun bangunan ini adalah golok raungan naga. Itu hanya dugaan. Nona Yan, ini tidak termasuk iklan palsu kan? Tepat sekali. Kalian sendiri terlalu serakah. Mau telan gajah dengan mulut ular. Han Xuan, jangan khawatir. Tidak peduli apapun. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan yang asli. Golok raungan naga. Tidak perlu. Ini adalah golok raungan naga. Han Xuan, menurutku apa yang kau lakukan hanyalah menipu dirimu sendiri, bukan? Bagaimana mungkin pisau rongsokan ini menjadi golok raungan naga? Jika itu golok raungan naga, aku akan makan menjanya. Jika kau bilang itu, maka itu adalah, kami tidak akan menghentikanmu. Jika itu aku pasti akan memilih 10 juta. Pemilik toko, apakah Anda yakin pisau ini sekarang milik saya? Aku bersumpah tidak akan menyesalinya. Bagus. Ini, Baru saja, apakah ada naga yang terbang ke atas? Ini benar-benar golok raungan naga. Aku tahu. Golok raungan naga. mungkinkah ini benar-benar yang legendaris? Golok raungan naga. Saya tidak pernah menyangka. Golok raungan naga sebenarnya tersembunyi di dalam pisau rongsokan ini. Han Xuan, aku akan memberimu 50 juta untuk pisau ini. Bagaimana kalau kita tukar? Kau ingin menukar 50 juta dengan artefak ilahi tak tertandingi. Kau benar-benar berani meminta. Kalau begitu aku akan menawarkan 100 juta. 100 juta cukup untuk seluruh hidupmu. Untuk hidup mewah. Tidak dijual. Pisau ini jelas milik restoran Dongdae. Apakah kau mencoba merebutnya dari orang lain? Benar sekali. Restoran Dongdae kami mengatakan, kami akan menghadiahkan pisau ini kepadamu. Serahkan segera. Aku tahu kau akan melakukan trik ini. Baru saja, pemilik toko secara pribadi mengatakan, sama sekali tidak ada pengembalian dana. Aku sedang membicarakan pisau tak berguna itu. Bukan golok raungan naga ini. Han Xuan, hartamu membawa masalah bagimu. Aku sarankan kau tinggalkan pisau ini. Bagaimana jika saya bilang tidak? Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sopan. Penjaga, serang dia. Han Xuan, hati-hati. Astaga, Sangat kuat. golok raungan naga ini memang luar biasa. Han Xuan, beraninya kau bergerak di tempatku. Kau mencari mati. Guru, selamatkan aku. Kau tidak berguna. Siapapun yang tidak yakin, maju saja, kalian semua. Restoran Dongdae tak terima kalah.
Nona Kia, mengapa kau di sini? Ini benar-benar Nona Kia. Dia juga nona muda dari dapur kekaisaran. Dikatakan dia juga dewa masakan kontemporer. Tunangan Mashi? Apa? Kim Royu, manajer dapur kekaisaran. Begitu banyak orang mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Bahwa Anda menganugerahkan pisau itu kepada Han Xuan. Mau ingkar janji? Tidakkah Anda takut diejek oleh semua orang? Nona Kia, kau salah paham. Nona Ken, bukan begitu. Anda ini apa? Apakah saya bertanya kepada Anda? Kim Royu dari dapur kekaisaran. Gadis kecil itu dari dulu. The film Dia was sudah tumbuh besar. translated and narrated by M. Hari ini, Media. saya akan memperjelas ini. Siapapun yang membuat masalah untuk Tuan Han, berarti buat masalah untuk dapur kekaisaran saya. Dan keluarga yangku. Baru saja. Siapa tadi yang bilang akan makan meja? Tuan Han, Ruoyu baru lihat keahlianmu. Saya ingin mengundang Anda. Ikut kompetisi Dewa Masakan 10 hari lagi. Apakah itu mungkin? Kompetisi Dewa Masakan apa? Itu adalah acara 3 tahunan. Kompetisi tingkat atas. Hanya koki terkenal, koki guru, dan koki guru khusus memiliki kesempatan untuk menerima undangan dari dapur kekaisaran, Han Xuan. Hanya karena bisa masak dan punya golok raungan naga. Kau pikir kau hebat? Kau bisa meremehkan semua orang sekarang, bukan? Hanya dengan golok raungan naga di tangannya. Dan hanya karena saya adalah orang yang bertanggung jawab atas dapur kekaisaran. Apakah Anda pikir dia memenuhi syarat? Ini untuk para guru. Jangan mempermalukan dirimu sendiri kalau begitu, Tuan Han. Anda perlu memenangkan kejuaraan ini untuk memenuhi syarat menantang Dewa Masakan sebelumnya. Setelah berhasil, akan menjadi Dewa Masakan yang baru. Baik. Kalau begitu, tunggu aku 10 hari lagi untuk memenangkan kejuaraan. Dan kita akan bertemu lagi. Sisi, ayo pergi. Han Xuan, tunggu aku. Mengapa saya merasa dia terlihat sedikit familiar? Seperti Kakak Han. Villa keluarga yang. Ibu dan Papa. Ini adalah Sekte Koki Agung. Murid utama Zhu Guang. Dialah yang memasak untuk kakak. Yang Gaomi. Dialah yang memasak untuk kakak selama 10 hari dan menyembuhkan kakak. Tuan Zhu benar-benar pantas dengan reputasinya. Guru hebat yang hasilkan murid brilian. Saya tidak menyangka Anda semudah ini. Wan Mei. Namun begitu terampil dalam memasak dan menyembuhkan tuan kami. Benar-benar mengesankan. Memikirkan bahwa hanya dengan memasak, dia menyembuhkan tuan besar yang anoreksia. Dikatakan bahwa keahlian Zhu Guang melampaui bahkan banyak koki terkenal. Jika kakak seniorku benar-benar ingin berkompetisi, dia pasti sudah menjadi koki terkenal sejak lama. Dia sudah menjadi koki terkenal. Nyonya Yang, kakak seperguruanku berusaha sembuhkan tuan besar Yang. Dia benar-benar bersusah payah. Tuan Zhu, mohon tenang. Yang Hongfu. Keluarga yang kami pasti akan memberimu hadiah besar. Su Guan, murid Sekte Koki Agung. Tuan besar yang sangat dihormati. Ini semua adalah hal yang harus kulakukan. Kapan kakek disembuhkan olehmu? Kau benar-benar berani mengatakan itu? Yang Fei Fei, apa maksudmu? Jika Tuan Zhu tidak menyembuhkan kakak, mungkinkah kau yang melakukannya? Fei Fei, Anda sibuk dengan banyak urusan. Saya pikir Anda, orang yang sibuk itu, tidak akan datang. Kau juga. Kakek sakit parah, namun kau sibuk dengan urusanmu sendiri. Sepanjang hari, apa? Kau takut tidak akan mewarisi warisan itu? Makanya tuan muda yang dibilang sangat perhatian. Dia secara khusus mengundang kakak seperguruanku untuk menyembuhkan tuan besar Yang. Tidak seperti beberapa orang yang habiskan hari bersama rakyat jelata, membuang-buang waktu. Rakyat jelata yang kau bicarakan itu. Tidak mungkin aku kan. Han Xuan, Tuan Han, kau akhirnya di sini. Jika Anda tidak segera datang, beberapa orang akan mencuri perhatian Anda. Han Xuan, kau di sini. Untuk apa? Kau adalah orang terakhir yang ingin kulihat. Aku. kakak senior, dialah yang mencuri pisau naga terbang Sekte Koki Agung kami. Jadi itu kau nak? Yang mencuri Sekte Koki Agung kami, pisau naga terbang. Itu benar. Tapi itu bukan mencuri. Melainkan mengambilnya secara terbuka dan adil. Kau mencari mati. Hai Yang Fei Fei. Di mana kau menemukan karakter seperti itu? Kau tidak akan mengatakan bahwa dia menyembuhkan kakek kan? Benar, itu dia. Tua. Kau berasal dari sekte The atau film was aliran mana? translated and narrated by M. Dia Media. seorang pedagang kaki lima. Apel. Pedagang kaki lima. Semua teman-teman, apa semua orang dengar itu?
Seorang penjual kaki lima rendahan. Mengaku telah menyembuhkan hilangnya nafsu makan kakekku. Apa itu lalu kon? Fei Fei, saya tahu Anda ingin mengambil pujian, tetapi setidaknya Anda harus mencari seseorang yang lebih baik kan? Tepat sekali. Meskipun kakek biasanya memanjakanmu, kamu tidak bisa begitu. Keterlaluan kan? Menurutku ini tidak bisa disalahkan pada Nona Yang. Mungkin orang ini menggunakan ini, tidak pergi. Apa kau menunggu? Kami semua mengundangmu makan malam. Han Zuan, tuan muda sudah memintamu pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Apa kamu tuli? Penjaga, usir dia. Kau bajingan. Kakek, apa yang kulakukan? Tuan besar. Ini tidak ada hubungannya dengan Gao Ming. Ini semua dia yang membawa orang luar untuk merusak perjamuan Anda. Ayah. Jangan marah. Ini semua ulah. Yang Fei Fei. Aku akan membuatnya menghilang sekarang juga. Ayah. Yang seharusnya menghilang adalah kau. Tuan besar, mengapa ini? Ada apa dengan Tuan besar yang? Mungkin dia mulai pikun. Kakek, Anda akhirnya di sini. Jika Anda tidak datang lebih cepat, Han Xuan pasti sudah diintimidasi oleh orang-orang bodoh buta ini. Aku ingin melihat siapa yang berani. Yang Chang Sheng makan miku. Dan dia belum bayarkan. Apa kamu bercanda, Han Zuan? Tuan yang akan berutang uang padamu. Apa kau tahu? Siapa Tuan besar yang? Dia orang terkaya di Nanjing. Apa dia akan makan makanan warung kakimu? Bagaimana mungkin? Kau makhluk terkutuk. Beraninya kau menyebut nama lengkap kakakku. Kau yang terkutuk. Tuan besar. Mengapa Anda, demi orang luar, berulang kali memukul cucu Anda? Tepat sekali. Tuan Han. Ini salah orang tua tak mendidik anak dengan baik. Tapi tolong Yakima, aku akan segera membuat cucu pemberontak ini berlutut dan meminta maaf kepadamu. Apa? Membuat Tuan muda sulung berlutut padanya. Apa ada kesalahan? Kenapa tuan besar yang begitu menghormatinya? Aku tidak tahu. Tuan tua. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Ayah, ini cucu kandungmu sendiri. Atas hak apa, kakak? Dia hanya penjual kaki lima rendahan. Hanya karena dia adalah dermawan penyelamat hidup Yang Chang Sheng. Dermawan. Bagaimana mungkin? Tepat sekali. Orang yang menyembuhkan anoreksia kakak saya adalah Tuan Han. Kalian orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mengapa kalian tidak cepat meminta maaf kepada Tuan Han? Tuan Yang, menurutku kau pasti salah. Orang yang menyembuhkan anoreksiamu jelas adalah kakak seperguruanku yang sulung. Orang macam apa kau ini? Sejak kapan tempat ini mendapatkan hak bicara darimu? Tampar dia. Rasakan. Kakek, dia benar. Selama seminggu terakhir, semuanya adalah Koki Zhu, yang dengan teliti menyiapkan 3 kali makanmu. Kesembuhanmu adalah berkat Tuan Zhu. Bukan dia. The film was translated and narrated Tuan by besar M yang, Media. aku khawatir Anda telah ditipu oleh seorang bajingan. Beberapa hari terakhir ini, aku pribadi menangani semuanya. Untuk mengatur kesehatan Anda. Ya, benar, Tuan tua. Anda pasti telah ditipu oleh Fei Fei. Yang benar-benar selamatkan Anda adalah Tuan Zhu. Koki Zhu adalah murid utama Sekte Koki Agung, yang dengan teliti merawat Tuan besar yang selama lebih dari seminggu. Pada akhirnya, dia malah dirampas kehormatannya oleh seorang penjual kaki lima. Mungkin dia benar-benar sudah pikun. Kakak. Bahkan jika kakak memukulku sampai mati hari ini, yang menyembuhkan kakek adalah Tuan Zhu. Bukan dia. Kau. Kakek. Jangan terlalu marah sampai merusak kesehatan Anda. Ya, guru tua, tolong jaga diri Anda. Karena dia mengklaim telah menyembuhkannya. Kalau begitu, mari kita katakan itu dia. Apa maksudmu katakanlah itu aku? Kau terus mengklaim bahwa kau menyembuhkan Tuan besar yang. Apa kau berani bersaing? Bukan penyakitku. Bukankah aku tahu itu dengan jelas? Tuan Zhu, Anda berlebihan, bukan? Jadi kenapa? Bahkan dengan api biru kian yang sama, kakak seniorku masih lebih unggul. Para kontestan, harap perhatikan waktu. 1 menit tersisa.
Selesai. Bau ini sangat harum. Hanya mencium baunya saja, membuat seluruh diriku merasa segar dan bersemangat. Aromanya sudah seperti ini. Ini benar-benar hidangan istimewa kelas atas. Sangat harum. Sangat luar biasa. Aku merasa seperti melayang ke surga. 8 dewa menyeberangi lautan. Tuan Han, apakah Anda belum selesai? Waktu hampir habis. Menurutku kita tidak perlu berkompetisi lagi. Cukup menyatakan kakak muridku sebagai pemenang. Memang, tidak perlu berkompetisi. Pemenangnya sudah ditentukan. Terlalu percaya diri. Tuan Shu sudah menang telak. Bahkan, jika aku memberimu pisau naga terbang dan api biru Kier, kau tetap tidak berguna. 5 detik terakhir. Buka. Hanya itu. Kau gagalkan. Tidak ada bau sama sekali. Perbedaannya jelas. Berkah penuh dan panjang umur. Apa itu berkah penuh dan panjang umur? Masakanmu semuanya terlalu matang. Bukankah ini hanya campur aduk? Namanya terdengar megah. Tapi sayangnya, panasnya terlalu berlebihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan berkat penuh dan panjang umum, omong kosong. Menurutku ini semua hanya sampah busuk. Han Zuam, apakah kita perlu membandingkan? Berlutut dan mohon padaku sekarang. Dan serahkan pisau naga terbang. Mungkin aku masih bisa meninggalkan tangan kirimu. Jangan sampai kedua tanganmu lumpuh nanti. Membuatmu tidak bisa mengurus diri sendiri. Kakak seperguruan benar-benar baik hati dan berbelas kasih. Dia bahkan bersedia meninggalkan tangan kirinya untuknya. Han Xuan, kenapa kau tidak cepat berlutut dan mengucapkan terima kasih? Kalau menurutku, tidak perlu bersikap murah hati dan baik hati. Terhadap orang seperti itu, ambil saja kedua tangannya dan potong. Anda sudah keterlaluan? Vivi, kau tidak bisa mengatakan itu. Taruhan tetap taruhan. Harus terima kekalahan. Jika kita kalah, kita juga harus memenuhi janji kita. Benar, Fei Fei. Kamu terlalu naif. Kamu telah tertipu oleh orang picik seperti itu. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kami bahkan belum mencicipinya. Apa yang terburu-buru? Hari ini, kalian semua tidak akan lolos. Keras kepala sekali. Kematian sudah di depan mata. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Menurutku tidak perlu meninggalkannya. 1 tangan lagi. Aku akan menambahkan 10 juta untuk melumpuhkan salah satu kakinya. Saya setuju. Aku setuju juga. Kita semua setuju. Han Xuan, setelah hari ini, kau akan menjadi lumpuh total. Cacat tak berguna. Jika kau memohon padaku sekarang, aku mungkin mempertimbangkan memberimu beberapa ratus yuan setiap bulan untuk membeli kebutuhanmu. Anda tidak bisa hanya menilai hasilnya berdasarkan penampilan bahan-bahan. Pada akhirnya, itu harus dinilai dari rasa. Tepat sekali. Tuan Han, harap tenang. Apapun yang terjadi, saya akan berdiri di sisi Anda. Nona Kim, silakan lanjutkan. Bagus, ini sungguh terlalu lezat. Abalon, teripang, sirip hiu, 8 bahan dan kuahnya. Apa ini? Ini adalah antibodi. Nona Kier, tidakkah kau merasa sekarang bahwa seluruh tubuhmu sangat nyaman, tanpa rasa lelah sedikit pun? Benar kan? Lalu selama 3 bulan ke depan, kamu bisa punya antibodi, dan semua virus akan sepenuhnya dibersihkan, dan itu tidak akan memengaruhi tubuhmu. Ini terlalu menakjubkan, kan? Anoreksiamu sembuh begitu saja. Apa kau percaya sekarang? Khasiatnya memang bagus, rasanya berkualitas tinggi. Han Xuan, aku lihat kau benar-benar orang yang takkan menangis sampai lihat peti mati. Jika aku jati kau, sudah lama aku ingin tarik ekor dan mohon belas kasihan. Mengapa tidak berwarna dan tidak berasa? Tentu saja tidak berwarna dan tidak berasa. Menggunakan begitu banyak bahan sampah. Esensi makanan diekstrak dengan panas tinggi. Rasanya sudah lama hilang. Xiao Yu, Kau memanggilku apa? Nona Kim. Tolong konsumsi dengan cepat.
The film was translated and narrated by Jika Nona NVIDIA. Kim merasa tidak enak, maka cepat ludahkan. Tepat sekali, tepat sekali. Jangan merusak kesehatanmu dengan memakannya. Jangan takut, Nona Kim sekarang punya antibodi. Kakak senior benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Apa ini? Mataku. Apakah dia bersinar? Perasaan ini. Mengapa begitu akrab? Apa yang terjadi? Dagingnya kaya dan lembut, bukan hanya rasa bahan-bahannya. Tidak hancur, tetapi sepenuhnya menyatu ke dalam sup. Dan ada gelombang kekuatan. Efek apa ini? Kebal terhadap semua racun. Kebal terhadap semua racun. Katakan Ye, apa yang kamu lakukan? Aku sedang meneliti sebuah hidangan. Hidangan apa? Sebuah hidangan yang bisa membuat orang kebal terhadap semua racun setelah memakannya. Kau. Apa kebal terhadap semua racun? Omong kosong. Apa kau pikir itu pil abadi? Kau hanya bicara omong kosong. Bahkan guruku tidak akan berani mengatakan. Dia bisa menciptakan efek seperti itu. Dan kau, tidak, Nona Kier. Kau tidak boleh tertipu olehnya. Kalian semua, diam. Aku, seorang guru makanan yang bermartabat. Apa aku tak bisa bedakan yang benar dan salah? Saya sudah tahu. Seorang koki master sejati tidak membutuhkan peralatan masak khusus apapun, pun tidak membutuhkan bahan-bahan berharga. Tidak seperti beberapa orang. Kau, aku tidak percaya hidangan kakak senior sulungku tidak lebih baik dari milikmu. Ada apa? Apa kau bisu? Hai Han Xuan, apa yang kau lakukan? Han Zuan, beraninya kau. Kau berani melukai seseorang di sini. Apa kau pikir keluarga yangku tidak punya orang? Seseorang, usir dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Kakek, orang ini tercela dan tidak tahu malu. Dia tidak boleh dibiarkan tinggal. Diam. Baru saja, jelas dia yang mencoba menghancurkan hidangan Tuan Han. Kalian semua, apakah kalian pecundang yang tidak mau kalah? Siapa bilang aku kalah? Nona Kier, sebagai ahli masak terbaik, dapur kekaisaran. Kau harus adil dan jujur. Tentu saja. Aku bersumpah demi tanda ini, bahwa evaluasi ini akan adil dan jujur. Sudah berakhir sekarang. Ada apa? Kita kalah. Dari metode memasak, keterampilan pisau, kontrol panas, rasa, dan khasiat, Dengarkan aku, kalian semua. Jika aku tidak makan semangkuk mie Tuan Han, waktu itu, anoreksiaku tidak akan sembuh. Hamfu. Domin. Kalian telah sangat mengecewakanku. Ayat, aku. Diam. Sekarang, saatnya kalian memenuhi janji kalian padaku. Aku akan bersujud dan meminta maaf padamu. aku memberimu mobil super senilai puluhan juta. Aku memberimu villa ribuan meter persegi. Aku akan menghadiahimu spatula perunggu pusaka keluargaku. Kakak murid senior saya kalah. Aku biarkan kau jadi patriark agung. Aku tak masalah. Aku akan menambahkan 100.000. Aku akan menambahkan 1 juta. Aku akan memberikan 5 juta. Jika aku kalah, aku akan menghadiahimu anglo api berkilau. Panci tanah liat pra ekstrem. Aku akan menyerahkan posisi ketua sekte tertinggi kepadamu. Apa yang kalian semua katakan barusan? Tidak satu pun dari kalian bisa lolos. Benar, dengan dapur kekaisaranku di sini. The film Siapa was yang berani menarik translated kembali and kata-katanya? narrated Hanya by menonton NVIDIA. pertunjukan. Kalah 5 juta. Zhu Guang, kau tidak berguna. Kau telah menghancurkanku. Siapa yang barusan mengatakan, kalau kalah, mereka akan sujud dan minta maaf ke Han Xuan dan memberikan mobil mewah serta rumah mewah. Dan juga, siapa tadi yang bilang? Mereka ingin mengambil salah satu kakiku. Jangan keterlaluan. Aku terlalu berlebihan. Jika aku kalah, dengan syarat-syaratmu, bukankah itu akan lebih berlebihan? Tepat sekali. Siapa yang barusan berteriak bahwa mereka tidak mampu kalah? Minta maaf pada Tuan Han. Berlutut. Tuan Han, maafkan saya. Kau kejam. Ini dia.
Ambil 5 juta itu. Kau tidak berguna. Kau telah menghancurkanku. Sekarang giliranmu. Spatula perunggu ini. Ini benar-benar bagus. Satu tahun lalu. Ini adalah harta keluarga saya yang menjaga rumah tangga. Aku menyerahkannya kepadamu. Aku harap kamu teruskan dan kembangkan itu. Guru. Guru. Amlo api berkilau dan panci tanah liat prak ekstra milikmu. Ayo pergi. Berhenti. Aku sudah memberikan segalanya padamu. Apalagi yang kau inginkan? Jika aku tidak salah ingat, bukankah masih ada seseorang yang berutang satu kalimat padaku? Patriark Agung. Jangan coba-coba melawanku. Berlutut, kakak murid senior. Patriark Agung. Han Xuan. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Aku ingin kau melumpuhkan tanganmu sendiri. Apa katamu? Kau boleh pergi. Tapi tanganmu harus tetap di sini. Tuan Han. Jika kamu sampai melumpuhkan tangan Xu Guang, Inginkan di sini. Aku ingin bertanding denganmu. Han Xuan, kamu tidak berpikir bahwa hanya karena kamu mengalahkan Zhu Guang dan Jiang Dawei, kamu tak terkalahkan kan? Guru saya adalah penerus dan pemimpin Gerbang Naga Kekaisaran, peringkat kelima di antara 10 koki teratas. Apa yang membuatmu berani menantangnya? Dengan ini. Apakah itu cukup? Golok Raungan Naga, itu benar-benar bersamamu. Golok Raungan Naga, dia benar-benar memiliki golok Raungan Naga. Jika kau menang, golok raungan naga milikku ini akan jadi milikmu. Itu datang kepadaku tanpa usaha apapun. Kau sendiri mengantarkannya ke pintuku. Tuan Han, bukankah taruhan Anda sedikit terlalu besar? Ini adalah golok raungan naga. Tuan Han, golok raungan naga tak ternilai harganya dan sulit didapat. Katakan. Itu kesepakatan. Janji yang dibuat adalah janji yang ditepati. Namun, jika kau kalah, aku ingin spatula raungan harimaumu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Jadi itu berarti spatula raungan harimau tidak bersamamu. Itu tidak bersamaku. Baiklah, datang Xia Xian, ayo pergi. Hentikan. Guru, Spatula raungan harimau. The film was translated and Spatula narrated raungan by harimau M. benar-benar Media. ada padamu. itu benar. Bukan hanya spatula raungan harimau bersamaku. Tapi setelah hari ini, golok raungan naga ini juga akan menjadi milikku. Kalau begitu mari kita lihat apakah kau memiliki apa yang dibutuhkan. Guru, orang ini sedikit tidak ortodoks. Dia sepertinya memiliki beberapa kemampuan untuk membuat bahan-bahan biasa, menghasilkan efek ajaib. Jangan takut. Hei Inna. Karena kau datang untuk menantang, maka aku yang akan menetapkan aturannya. Tidak masalah. Tapi ahli masak haruslah Nonakin. Tidak masalah sama sekali. Aku percaya reputasi Imperial Kitchen. Namun, untuk tantangan ini, kita tidak akan bersaing dalam hidangan. Lalu kita akan bertanding apa? Bersaing dalam hal apa? Satu gerakan menentukan pemenang. Kita akan bersaing dalam keterampilan menumis. Han Xuan, ini tidak adil. Gerbang Naga Kekaisaran memang ahli dalam teknik menumis. Teknik tumis 8 trigram mereka sangat indah. Dan dipadukan dengan spatula raungan harimau. Itu bahkan lebih luar biasa. Jelas bahwa dia sengaja mempersulit Anda. Apa? Kau takut? Jika kau takut, maka pergilah. Teriakan 3 kali. Aku sampah. Pergi. Takut. Ayo. Dia benar-benar setuju. Mencari mati. Bersaing dalam keterampilan menumis dengan guruku. Kau pasti ingin mati. Guruku termasuk dalam 10 koki terkenal teratas. Yang dia andalkan adalah keterampilan menumis 8 trigram ini. Dan dipadukan dengan spatula raungan harimau. Bahkan jika kau kilai,
Kepala 10 koki terkenal teratas datang. Dia tidak akan berani meremehkannya. Anak ini pasti mati. Han Xuan, Anda tidak bisa setuju. Jika kita hanya bersaing dalam teknik menumis, golok raungan naga Anda akan sama sekali tidak berguna. Dia sedang memasang jebakan untuk Anda. Guru Gao, ini memang tidak adil. Apa yang tidak adil dari itu? Karena kau datang untuk menantang. Aturannya sudah ditetapkan seperti ini. Jika kau tidak berani menantang, maka pergilah sekarang. Tepat sekali. Masih pepatah yang sama. Jika kau takut, maka pergilah. Anda sudah keterlaluan? Nona Yang. Aku tidak keberatan. Baiklah kalau begitu, Nona Yang. Dia sudah setuju. Mengapa kau begitu cemas? Apakah kau tidak percaya padanya? Karena itu masalahnya. Maka kedua kontestan, silakan, mulai. Spatula perunggu kekaisaran. Spatula perunggu. Setidaknya kau punya mata yang jeli. Bahkan jika kau memiliki spatula perunggu, dibandingkan dengan spatula raungan harimauku, itu masih jauh berbeda. Untuk menghadapimu. Itu sudah cukup. Sombong. Spatula, kemarilah. Apakah aku bisa menang? Apa? Tidak bisakah kau tahu? Kau diam. Kau bajingan. Jangan mempermalukanku di sini. Aku menolak menerimanya. Aku takkan lagi tanding tumis denganmu. Guru, kenapa? The film was translated and Jika kau narrated mengucapkan by satu kata lagi, Emilia. aku akan membunuhmu. Itu karena guru Anda sudah kalah. Guru Gao, bukankah kita sudah sepakat untuk hanya bersaing dalam teknik menumis? Mengapa menambah putaran lain? Itu harga yang berbeda. Baiklah. Nona Qin. Tolong berikan penilaianmu. Dari bahan-bahan hingga kontrol panas, kesegaran, kombinasi aroma, dan keterampilan menumis, kedua kontestan seimbang. Apa kau dengar itu? Hampir tidak ada perbedaan. Guruku belum kalah. Namun, keterampilan menumis Tuan Han sudah menggabungkan efek obat. Berdasarkan ini saja, keterampilan Tuan Han lebih unggul. Olah karena itu, tumis pemukul anjing menang. Guru, ada apa? Lihatkah, bukankah kau bilang dia hanya tahu cara mengendalikan panas? Kau telah menghancurkanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru Gao, kau harus menghormati taruhanmu. Spatula raungan harimau, serahkan. Tidak. Aku tidak akan bersaing denganmu lagi. Aku ingin bersaing denganmu dalam hidangan lengkap. Baiklah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Dalam kompetisi dewa memasak, jika kau bisa mengalahkanku, golok tangisan naga, dan spatula raungan harimau akan jadi milikmu semua. Baiklah. Serahkan Pak Tua. Ayo pergi. Selamat, Tuan Han, karena sekarang memiliki keduanya, golok tangisan naga dan spatula raungan harimau. Dalam kompetisi dewa memasak 7 hari dari sekarang, Anda akan tak terkalahkan. Selanjutnya, hanya tungku tarian Phoenix yang tersisa, bersama dengan panci gelap kuali Azur. Untuk memiliki kedua artefak ilahi ini secara bersamaan, benar-benar 1 dari 10.000. Saya sudah meminta pihak berwenang menanyakan keberadaan mereka, tetapi kompor dan panci mistik telah lenyap tanpa jejak, tanpa berita apapun. Aku tahu di mana mereka berada. Ayah, aku ingat tempat ini. Ketika aku masih sangat kecil, kakek membawaku ke sini. Ya. Kakek dari pihak ibumu ada di sini. Menjabat sebagai kepala koki selama 20 tahun. Sayang sekali. Dia dijebak. Dan diusir. Ayo pergi, rasa musuh. Tuan, Anda benar-benar tahu cara menghargai makanan. Hidangan ini, Golden Jade Affinity, adalah hidangan khas kami di sini. Menggunakan ayam premium, dipadukan dengan abalon dan jamur shiitake, dimasak perlahan hingga sempurna. Apakah begini caramu? Memperlakukan pelangganmu? Apa yang ingin kumakan? Adalah apa yang dimasak oleh kepala kokimu. Jika bukan, hidangan ini, aku tidak akan membayarnya. Kak Kiong, Koki Peng, seseorang yang ahli telah tiba.
Sekali lihat sudah tahu, ini bukan buatan guru hantu tua. Sepertinya, mereka di sini untuk membuat masalah. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya pemilik di sini. Kim Kian, pemilik pesta laut surgawi. Ini adalah Golden Jade of Vanity yang Anda pesan. Nya. Apa yang dia masukkan? Modifikasi tanpa izin, mencari masalah. Bangkit. Apakah kita masih perlu membandingkan? Apakah perbedaannya langsung terlihat? Dari bahan-bahannya yang dia modifikasi, Golden Jade Affinity tidak otentik. Dan dari panasnya, panas apinya sesaat lagi. Dari peralatan masaknya, wajan perak ekstra miliknya tidak sebagus panti gelap kuali azur langit kami, 10/10.000. Nah, kamu kalah. Cepat bersujud kepada guru saya dan akui kesal ANMU. Jangan terburu-buru. Karena ini hidangan. Mari kita bicara setelah mencicipinya. Aku akan tahu setelah mencobanya. Golden Jade of Vanity hantu tua. Selalu menjadi hidangan khas toko kami. Tingkat keahlian hantu tua masih tepat. Membuat seseorang merasa segar dan bertenaga. Pembuluh darah bersih. Meredakan nyeri dan menghilangkan stasis. Kualitas terbaik. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya. Silakan. Ada sedikit perbedaan rasa. Ini, Ada apa, Kakak Kion? dingin rahimku selama bertahun-tahun. Nyeri haid. Tak disangka. Itu benar-benar sembuh. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Golden Jade Affinity paling-paling hanya meredakan nyeri dan menghilangkan stasis. Penyakit lama The ini film sama was sekali tidak bisa translated dihilangkan. and Ini narrated adalah by Golden Jade of Media. Vanity yang asli. Ini adalah milik Guru Meng. Golden Jade of Vanity. Guru. Menshan. Kau masih menahan jurus setelah semua ini. Hantu tua, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Paman Meng sangat baik padamu. Dia baik padaku. Jika dia baik padaku, dia tidak akan menahan jurus ini. Bahkan sekarang. Kamu masih keras kepala dalam hayalanmu, bukan? Mulai hari ini. Kamu bukan lagi kepala koki pesta laut surgawi. Panci gelap kuali Asher tidak akan lagi menjadi milikmu. Kau. Kakak Kyung, hati-hati. Kakak Kyung, keahlian telapak tangan yang sangat kuat. Guru. Tuan Han, dia tidak akan pergi jauh. Masalah dia menyakiti Guru Meng.
Aku akan memastikan keadilan ditegakkan untukmu. Tuan Han, bisakah Anda membuat hidangan lain? Golden Jade Affinity. Ibuku terbaring sakit. Bisakah saya meminta bantuan Anda, Tuan? Pemilik pesta laut surgawi. Nyonya Qin. Baiklah. Tuan Sima. Bagaimana keadaan ibuku? Ibumu sudah lemah, selama bertahun-tahun. Ki dan darah tidak mengalir lancar. Ditambah lagi, dia sudah tua. Dia butuh pengondisian. Qinba. Tuat, mohon tenang. Saya menghabiskan bertahun-tahun memurnikannya dengan obat tradisional Tiongkok yang berharga, pil penghilang stasis darah, dikombinasikan dengan akupuntur. Simakok, dukun palsu. Ibumu masih bisa diselamatkan. Terima kasih, Tuan. Hanya saja. Hanya saja apa? Hawase. Guru. Pil penghilang stasis darah Anda. Itu terlalu mahal. Mamang, pikirkan Anda menggunakan 99, 81 jenis bahan obat, dan butuh 3 tahun untuk memurnikannya. Coba pikirkan. Itu mengandung ginseng 1000 tahun. Teratai salju dari pegunungan Alpine. Dan juga dari Gunung Kunlun. Rumput tulang naga, yang paling sulit ditemukan, adalah jahe merah itu. Kami mencari selama 3 tahun. Tidak bisa menemukannya bahkan dengan uang. Tepat sekali. Dan ada, tanduk badak Afrika. Berapa banyak uang yang saya habiskan untuk itu? Hampir tertangkap. Ya. Tuat, mohon tenang. Selama ibuku bisa diselamatkan, tidak peduli seberapa berharganya bahan obat itu. Saya tidak akan ragu. Pil penghilang stasis darah hasil pemurnian bertahun-tahun. Ada di sini. Tuan Kia. Mohon tenang. Pil penghilang stasis darah ini, guru saya menghabiskan separuh hidupnya memurnikannya. Nilainya adalah 100 juta. 100 juta. 100 juta. Apakah Anda pikir itu mahal? Jika Anda pikir itu mahal, 100 juta. Kalau begitu lupakan saja. Lupakan saja. Lupakan saja. Saya sendiri bahkan enggan menggunakannya. Tuan Sima. Mohon selamatkan ibuku. Mohon selamatkan ibuku. 100 juta, baiklah. Sangat menyantun. Sangat menyantun. Melihat yang terhormat. Ibu tua Anda terlibat. Dan karena Anda begitu The berbakti, film was translated and narrated by kali M ini aku Media. akan menyelamatkan ibumu. Pelayan, berikan aku 100 juta. Baik, Tuan Muda. Baiklah. Dari semua kebajikan, bakti adalah yang utama. Begitu berbakti, begitu menyentuh, begitu baik. Seratus juta. Tuan Sima. Tuan Sima. Tuan Sima. Memiliki putra sepertimu, yang berbakti kepada orang tuanya, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan ibumu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tidak masalah, tenang saja. Tenang saja. Dia benar-benar dokter ajaib. Ibu sudah bangun. Guru, kau bilang kau menggunakan semua kekuatanmu untuk melakukan teknik jarum 9 revolusi. Lukamu mungkin akan memakan waktu beberapa bulan untuk pulih. Tidak apa-apa. Untuk bisa menyelamatkan nyonya tua. Bahkan jika aku kehilangan 10 tahun hidupku. Itu tidak masalah.
Terima kasih, Tuan Sima. Lihat, kulitnya. Sudah memerah. Dia sedang beraksi. Ibu, Qin Qion, kau lihat itu. Ibu meminum obat ajaib. Dan dokter ajaib melakukan perawatan akupuntur. Ibu sudah membaik. Cepat suruh juru masak ini pergi. Nona Kir, kau harus menepati taruhanmu. Kau tidak akan menarik kembali perkataanmu kan? Tuan Sima. Barusan. Semua karena koki ini yang menipu adikku. Dengar tentang masalah ini. Bisakah kita lupakan saja? Tidak. Meskipun kau berbakti pada orang tuamu, kau juga harus menepati janjimu. Bahkan jika kami kalah, kami akan tetap memberimu 100 juta. Benar. ibu, ibu, ada apa? Ibu, Guru, apa yang kau lakukan pada ibuku? tenanglah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Sima. Masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Jika orang tua ini meninggal, aku pasti tidak akan luput dari kesalahan. Aku mengerti. Anak koki ini. Bukankah dia bilang dia bisa menyembuhkan penyakit dengan memasak? Karena kau sangat hebat. Kalau begitu masaklah untuknya. Jika dia memakan makanannya, dan orang tua itu meninggal, itu tidak akan ada hubungannya denganku. Tuan Han, tolong selamatkan ibuku. Sudah selarut ini, dan kau masih mengandalkannya, Tuan Sima. Aku masih harus merepotkanmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Apa ini? Kakak Kiong. Cepat, biarkan nyonya tua meminumnya. The Minum film was semangkuk sup. translated and Dan kau pikir narrated itu by akan M membuatnya Media. lebih baik. Berhayal. Anak bodoh ini sama sekali tidak berguna. Sudah kubilang jangan memberinya makan tadi. Ibu, Xiao Qiong. Ibu, Xiao Qiong. Guru. Guru. Dia bersinar. Saya merasa sangat nyaman di seluruh tubuh. Apa yang terjadi? Ini benar-benar mukjizat. Ibu, Tuan Han yang menyelamatkanmu. Omong kosong. Itu jelas perbuatan guruku. Benar. Itu jelas dia. Yang mengambil eliksirku. Dan akupunkturku. Bahwa dia sangat berenergi. Lihat saja. Kamu tidak tahu malu. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin. Lihatlah. Yang kau sebut. Eliksir abadi tertinggi. Berapa banyak lagi yang ada? Banyak sekali. Ada juga buku petunjuk. Pil Rehmania 6 bahan. Pil Rehmania. Kakak, apakah kamu belum mengerti? Mereka berdua penipu. Apa yang terjadi? Tunggu. Aku ingat. Masih ada pasien penting pukul 5 yang harus kutemui. Benar. Permisi, aku pergi dulu. Penjaga. Kalian berdua, bawa kedua dukun palsu ini. Pergi. Tunggu. Pelan-pelan. 100 jutaku. 100 jutaku. Tuan Han, kami berutang banyak padamu kali ini. Tuan Han. Aku buta dan bodoh.
Itu bukan salahmu. Kau hanya ingin menyelamatkan ibumu. Terima kasih, Tuan Han, atas kebaikan dan kemurahan hati Anda yang besar. Apapun yang Tuan Han butuhkan. Selama keluarga kami bisa melakukannya, kami tidak akan pernah menolak. Nyonya Tua Kim. Aku sebenarnya punya sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Rumah Han Xuan. Masih satu langkah lagi. Kompetisi Dewa Masakan besok. Jika tidak ada kompor tarian Funik, Shishi, Ibu, apakah sayangku merindukan ibu? ibu, Sisi. Kau pergi bermain di ruang tamu sebentar dulu. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja, aku akan pulang. Suami, Jangan panggil aku begitu. Hari ayahmu meninggal. Kau membawaku ke kantor catatan sipil. Kita sudah bercerai. sehari jati suami istri, 100 hari kebaikan terjalin. Tidakkah kau ingat kasih sayang kita dulu? Tidakkah kau merindukanku? Saat kau meninggalkan kami berdua, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun. Kau tidak memikirkan dirimu sendiri, juga tidak memikirkan Shishi. Dia masih muda. Apakah kau ingin dia tanpa ibu? Saat kau meninggalkan kami, apakah kau pernah memikirkan Sisi? Jangan tidak tahu malu begitu. Kurasa orang yang paling tidak tahu malu sebenarnya adalah kau. Jika ayahku tidak menerimamu dulu, mengajarimu cara memasak, dan bahkan menikahkanku denganmu, kau tidak akan berada di posisimu sekarang. Baiklah, baiklah, berhenti bicara. Bicaralah. Untuk The apa film kau was di sini? translated Sekolah Koki Agung and menawarkan narrated 1 by miliar Amelia. untuk membeli golok raungan naga milikmu. Selama kau bersedia menjualnya, aku bersedia menikah lagi denganmu. Mulai sekarang, kita bisa hidup bersama. Bagaimana? 1 miliar. Itu adalah isyarat yang cukup besar. Aku tahu aku salah sebelumnya. Tapi sekarang, selama kau setuju, mulai sekarang, aku akan selalu mengikutimu. Bagaimana? Kau tidak pantas mendapatkannya. Han Xuan, aku memberitahumu, Sekolah Koki Agung sudah menemukan cara untuk menghadapimu. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Jika kau tetap keras kepala, besok kau hanya akan mati dengan lebih menyedihkan. Tolong kembali dan beritahu mereka. Untuk menunggu kehancuran mereka. Baiklah. Kalau begitu kau bisa menunggu kematianmu. Sudah selesai atau belum? Ada apa? Itu kau. Tuan Han, saya baru saja menerima kabar. Untuk kompetisi Dewa Masakan besok, Sekte Koki Agung dan Gerbang Kekaisaran Naga secara bersamaan menekan dapur kekaisaran untuk mengubah aturan kompetisi. Sepertinya mereka mengincarmu. Kalau begitu, biarkan mereka datang.